Ya, kekayaan memberi kesenangan dan juga kenyamanan bagi yang memilikinya. Dan saudara tahu di dunia ini banyak orang kaya itu awalnya adalah para pedagang. Ya, jadi umumnya sejarah mencatat orang-orang kaya itu diawali karena mereka adalah pedagang. Dan para pedagang ini berkeliling dunia untuk memperoleh kekayaan. Sebaliknya juga kekayaan menyebabkan peperangan, saudara. Banyak negara yang berperang itu karena merebut kekayaan. Kalau saudara tahu kenapa peperangan di Timur Tengah itu tidak habis-habisnya, karena di sana sumber minyak. Kenapa Amerika berkali-kali ikut campur dalam peperangan di Timur Tengah, di Irak, di mana? Karena di situ ada sumber minyak. Jadi banyak negara berperang itu pada dasarnya karena masalah kekayaan. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai kekayaan. Dari manakah kekayaan itu berasal? Dan apa yang Alkitab tulis dan ajarkan mengenai kekayaan? Apakah kekayaan itu sifatnya negatif atau positif? Ada orang yang menganggap kekayaan itu negatif. Wah, orang kaya itu dosa. Menjadi orang kaya itu jahat. Atau menjadi orang kaya itu adalah kutuk mungkin. Atau kekayaan itu berkat. Nah, seringkali kita sebagai umat Tuhan suka dihadapkan pada yang namanya dikotomi. Ya. Kekayaan itu berkat. Ada yang mengatakan tidak, kekayaan itu kutuk. Ya. Ada yang mengatakan kekayaan itu positif. Ada yang mengatakan kekayaan itu negatif. Nah, sekarang kita sebagai umat Tuhan bagaimana seharusnya kita memaknai kekayaan di dalam kehidupan kita? Lanjut. Dari mana kekayaan itu berasal? Nah, Alkitab mengatakan kekayaan itu adalah Tuhan. Sumbernya kekayaan adalah Tuhan. Dia bukan hanya sumber, tapi dia juga adalah pencipta sekaligus pemilik kekayaan di bumi. Alkitab mengatakan dalam kitab Hagai 2:8, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara tahu segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Dialah yang menciptakan kekayaan, termasuk di dalamnya sumber daya alam. Entah minyak, entah gas, yang kemudian dijual, diolah dan dijual. Termasuk kelapa sawit, emas, perak, kekayaan alam. Bumi Indonesia ini adalah salah satu negara yang sangat kaya dengan kekayaan alam. Jadi kalau ditanya kekayaan itu siapa sumbernya? Ya Tuhan, saudara. Bukan iblis. Karena iblis tidak menciptakan kekayaan. Betul? Kalau kekayaan itu sumbernya Tuhan dan pemiliknya Tuhan, kira-kira saudara mau jadi orang kaya enggak? Kalau kekayaan itu adalah pemiliknya Tuhan, sumbernya itu Tuhan, saudara mau jadi orang kaya? Nah, selanjutnya. Tuhan itulah sebagai sumber dan pemberi kekayaan. Ulangan 8 ayat 17. Coba kita baca sama-sama, 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Nah, Tuhan memberi peringatan kepada umat Israel, orang Israel, kamu jangan sombong dan lupa bahwa sebetulnya akulah yang memberi kekuatan kepadamu supaya kamu bisa mendapatkan kekayaan ini. Saudara,
kekayaan yang Tuhan sediakan itu masih bersifat bahan mentah. Ya, emas, perak, semua itu bahan mentah. Di lautan banyak kekayaan, ada ikan di sana, ada tambang di sana, di gunung banyak kekayaan. Semua sudah disediakan Tuhan, tapi itu perlu diolah. Tugas kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, agar kekayaan itu mempunyai nilai, menjadi sesuatu yang bermanfaat, harus diolah. Emas ada di bumi, itu harus diolah dulu. Tapi sebelum diolah harus digali dulu. Digali itu masih campur tanah. Harus diolah menjadi emas, yang kemudian emas ini diolah menjadi logam mulia, berbentuk batangan mungkin. Atau diolah menjadi perhiasan atau benda-benda apapun yang bisa dibuat dari emas. Barulah itu mempunyai nilai tambah namanya. Nah, saudara, kemampuan manusia untuk bisa mengolah kekayaan ini itu berasal dari Tuhan. Tuhan sudah berikan barangnya, bahan mentahnya, tapi manusia harus mengolahnya menjadi sesuatu yang bernilai sehingga itu menjadi kekayaan. Nah, Tuhan mengatakan kepada umat Tuhan, kalau kamu hari ini kaya, ingat itu bukan kekuatanmu, ya. Tetapi kekuasaan Tuhanlah, kekuatan Tuhanlah yang memberikan engkau kekuatan untuk bisa mengelola sumber daya itu. Kita baca selanjutnya. Jadi Tuhan itu sumber kekuatan untuk memperoleh kekayaan, ya. Kekayaan diperoleh dengan mengolah dan mengelola sumber daya melalui kerja. Kenapa orang harus bekerja, saudara? Karena kerja adalah cara yang Tuhan inginkan kita mengolah dan mengelola sehingga kekayaan yang ada di bumi ini akan bermanfaat dan menghasilkan kekayaan yang lebih banyak lagi, ya. Dalam Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Elohimmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Ya, tolong garis bawahi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Kalau saudara ingin kaya, saudara perlu kekuatan dari Tuhan. Apa itu kekuatan? Lanjut. Kekuatan di sini adalah suatu kemampuan hikmat dan pengetahuan. Orang harus punya hikmat, orang harus punya pengetahuan, kemudian menjadi sebuah keterampilan untuk mengolah dan mengelola sumber daya yang ada. Kalau saudara hanya melihat, contoh ya, saudara nanam pohon mangga di rumah. Saudara mungkin hanya berpikir, ya ini pohon mangga, hanya saudara makan saja. Semua orang bisa punya pohon mangga. Tapi pohon mangga di rumahnya nggak pernah bisa menjadi kekayaan. Betul? Tapi orang yang mempunyai hikmat dan punya pengetahuan, pohon mangga yang di rumahnya, dia ubah menjadi manisan. Dikemas, dibungkus, dia jual. Harga manisan mangga, dengan sekedar saudara makan mangga, saudara punya uang, atau dengan kata lain saudara bisa menjadi penghasilan karena menjadikan pohon mangga di rumah saudara diolah, dikelola,
Ya, diolah artinya mangga itu diubah jadi manisan, lalu dikelola, dibungkus, dikemas, dibuat merek, kemudian saudara jual ke warung-warung, harganya jauh lebih mahal. Nah, dari mana orang bisa melakukan ini? Itu kekuatan dari Tuhan, saudara. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan kepada umatnya, aku beri kamu kekuatan. Supaya dengan kekuatan itu, engkau mendapatkan kekayaan. Nah, masalahnya, banyak orang yang memang gak mau kaya. Ya, kalau gak mau kaya gak apa-apa juga kan. Jadi dia hidup dengan, ya ibaratnya punya pohon mangga, ya pohon mangga hanya untuk dimakan aja. Konsumsi sendiri. Tapi kalau bicara kekayaan, saudara harus minta hikmat dari Tuhan. Sumber daya apa yang kau miliki, yang Tuhan berikan kepadamu hari ini, supaya engkau bisa mengolahnya dan mengelolanya, sehingga itu bisa menghasilkan uang atau menghasilkan kekayaan. Kita lihat contoh Yusuf. Ya, Yusuf itu datang ke Mesir sebagai apa, saudara? Sebagai budak. Betul? Anggap aja Yusuf itu ke Mesir jadi TKW, TKI gitu ya. Kan Yusuf bukannya mau jalan-jalan ke Mesir ya. Dia bukan mau berbisnis ke Mesir. Dia bukan mau cari duit ke Mesir. Dia posisinya budak, tawanan. Tapi dia punya sumber daya dalam dirinya. Dia punya hikmat dari Tuhan. Dia punya kemampuan yang dari Tuhan. Dia punya pengetahuan yang dari Tuhan. Pertama, di rumah Potifar, dia menjadi orang yang bekerja. Sekalipun dia budak, dia bekerja dengan baik. Dia kelola kekayaannya Potifar dengan baik. Itu adalah sumber daya, itu bukan hartanya dia. Betul? Yusuf gak punya apa-apa loh. Dia hanya mengelola harta miliknya Potifar. Sama halnya saudara yang sedang bekerja di perusahaan. Saudara mungkin bukan pemilik perusahaan itu. Tapi saudara sedang dipercayakan untuk mengelola harta daripada pemegang saham perusahaan saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf dengan hikmat yang dia terima dari Tuhan, dengan pengetahuan yang dia terima dari Tuhan, dia terus meningkatkan keterampilannya, kemampuannya mengelola harta itu. Sehingga Alkitab mengatakan dia menjadi orang yang paling dipercaya untuk mengelola semua hartanya Potifar. Dia budak, tapi dia budak bukan budak biasa. Dia mungkin menjadi direkturnya para budak, saudara. Ya, sebenarnya kan pegawai-pegawai juga budak kan. Hanya beda ini aja. Beda apa istilahnya? Beda istilah. Kita yang bekerja di sebuah perusahaan kan sebetulnya kita sedang jadi budaknya pemilik perusahaan secara tidak langsung sebetulnya. Tapi kalau sikap mentalnya daripada Yusuf, gue budak, di sini gue cuman budak, gue ngapain ya asal-asalan aja kerjanya, males-malesan. Kira-kira Yusuf akan diapakan? Ya udah lo, minggir aja lo, dijual aja lagi. Tapi Yusuf tidak lakukan itu, saudara. Sampai Yusuf akhirnya difitnah masuk penjara. Tapi di penjara saudara tahu apakah Yusuf berubah mentalnya menjadi orang yang lemah, putus asa? Tidak. Saudara baca dalam Alkitab, Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Dengan hikmatnya, dengan pengetahuannya, dengan keterampilannya, dia mengelola penjara lebih baik.
Sehingga kepala penjara santai-santai. Wah, ini orang hebat banget nih. Tawanan ini luar biasa nih. Tentu saja Yusuf walaupun di penjara, dia akan mendapat perlakuan istimewa nggak kira-kira? Iya, dia pasti dapat jatah makan yang lebih bagus, betul kan? Jatah makan kepala penjara, jatahnya dia. Mungkin dia akan tidur di ranjangnya kepala penjara. Bahkan dia mungkin dapat uang saku. Bayangin, status boleh tawanan, tapi dia mendapatkan sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena hikmat, pengetahuan, keterampilan. Berapa belas tahun Yusuf mengalami proses itu sampai akhirnya dia mendapatkan kesempatan ketemu dengan Firaun, saudara. Jadi saudara lihat, kayaknya Yusuf itu ada jenjang karir ya. Tapi jenjang karirnya nggak seperti kita gitu ya, direncanakan. Ini jenjang karirnya malah jenjang karir bermasalah gitu ya. Bukan dia yang membuat masalah, difitnah. Tapi Tuhan itu menolong dia. Dan puncaknya saudara tahu, Yusuf dari seorang tahanan, statusnya diangkat menjadi orang kedua Firaun. Wow. Tangan kanannya Firaun. Firaun bilang gini, kamu dengan aku gak ada bedanya. Kekuasaanku sama denganmu kecuali tahta ini aja bedanya. Yusuf diberi hak mengelola seluruh tanah Mesir, saudara. Hikmat diberikan Tuhan kepada Yusuf. Bayangkan dia orang asing di Mesir, tapi dia diberi kekuasaan yang luar biasa besar. Yusuf mengelola panen selama 7 tahun masa panen di Mesir dan mengelola masa panen itu dengan 7 tahun masa paceklik berikutnya. Dan saudara tahu, pengelolaan Yusuf membuat Mesir tetap aman, sejahtera selama masa paceklik. Orang Mesir tidak kekurangan atau kelaparan. Dan yang lebih hebat lagi saudara, dengan kemampuan dan kepintarannya Yusuf, itu tanahnya Firaun bertambah besar. Kenapa? Karena orang Mesir pada jual tanahnya untuk bisa beli gandum. Tanah itu dijual kepada Firaun lewat Yusuf, ganti dengan gandum. Alkitab mengatakan bahwa tanahnya Firaun itu tambah luas. Nah, saudara lihat bagaimana ada hikmat, kekuatan dari Tuhan untuk mendapatkan kekayaan. Jadi kekayaan itu bukan datang dari langit tiba-tiba blak gitu, enggak saudara. Kekayaan itu harus diolah. Harus diolah. Sumber daya apa yang Tuhan berikan kepadamu hari ini? Olahlah dengan baik. Kelolalah dengan baik. Jangan berhenti dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, saudara. Kalau saudara percaya kekayaan adalah milik Tuhan. Bumi ini milik Tuhan, kekayaan yang ada dalamnya milik Tuhan. Tanggung jawab orang-orang Kristen untuk mengolah dan mengelola kekayaan ini. Kalau tidak, orang dunia yang akan melakukannya. Ayo anak-anak muda berpikir, minta hikmat. Jangan malas. Berpikir. Tuhan memberikan kemampuan kita berpikir. Lewat kita berpikir, Tuhan terus menambah hikmat kepada kita. Belajar. Jangan kita sebagai anak-anak muda atau orang Kristen hanya seperti menunggu nasib. Kalau Yusuf hanya menunggu nasib, menyesali nasib, kenapa gue jadi budak di Mesir? Ya dia nggak akan apa-apa, saudara. Tapi lihatlah bagaimana rencana Tuhan untuk menyelamatkan bukan hanya Yusuf sebetulnya. Tuhan sedang menyelamatkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Karena kalau Yusuf tidak ada di Mesir,
maka keluarga Yusuf itu akan mati kelaparan. Karena akan ada 7 tahun kelaparan, saudara, melanda dunia pada waktu itu. Nah, kalau bangsa Israel punah, kira-kira yang terjadi apa? Mesias tidak akan hadir. Keselamatan tidak akan ada bagi dunia. Nah, saudara lihat, semua itu ada rangkaiannya. Kenapa Tuhan memakai Yusuf dan menyelamatkan Yusuf, menjadikan Yusuf dari seorang tawanan, dia kemudian menjadi penguasa di Mesir, supaya lewat posisi Yusuf, bangsa Israel, umat Tuhan yang akan melahirkan Mesias, itu tetap eksis. Nah, saudara harus bisa melihat karya keselamatan yang ada dalam diri saudara melalui Yesus Kristus. Itu akan diteruskan lewat diri saudara. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kekuatan mengelola kekayaan yang ada. Amin. Siapapun kita di sini. Mungkin banyak yang berkata, ya Pak, tapi saya umurnya udah sekian. Umurnya saya udah sekian. Nah, itu selalu alasan orang, ya. Kalau masih muda bilang, masih terlalu muda. Kalau udah tua bilang, saya udah tua. Tapi itu hanyalah alasan-alasan saja. Kita tidak mau mengolah kekayaan yang sudah berikan kepada kita. Oke, selanjutnya. Mengapa Tuhan memberikan kekayaan? Karena ternyata kekayaan adalah bentuk peneguhan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Tuhan itu memiliki perjanjian dengan leluhur bangsa Israel, yaitu siapa? Leluhur bangsa Israel siapa namanya? Abraham. Sebelumnya namanya Abram. Mana nih Abraham ini? Sebelum bangsa Israel ada, Tuhan itu punya perjanjian dengan seorang bernama Abram. Ya. Tuhan memilih Abram, lalu kemudian Tuhan membuat perjanjian bahwa Tuhan akan memberkati Abram dengan keturunannya. Nah, Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ada 4 janji di sini. Ya, pertama menjadi bangsa yang besar. Yang kedua akan diberkati, yang ketiga akan membuat namanya masyhur, dan yang keempat akan menjadi berkat. Ini 4 janji Tuhan buat Abraham. Dikatakan akan memberkati engkau. Saudara, kalau dikatakan akan memberkati engkau, salah satu bentuk berkat itu apa sih? Halo? Apa salah satu bentuk berkat ketika dikatakan Tuhan akan memberkati engkau? Apa berkat yang saudara pikirkan? Salah satunya kekayaan, saudara. Jadi kekayaan itu adalah bentuk berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, dan janji ini bukan hanya kepada Abraham, tapi kepada keturunannya. Keturunan Abraham siapa? Ishak, anaknya. Kemudian Yakub. Dari Yakub lahirlah 12 suku Israel. Ini janji Tuhan.
Bangsa Israel kenapa disebut bangsa yang diberkati? Karena ada janji berkat melalui Abraham. Halo? Mungkin kita sering berkata gini, gak heran orang Israel diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia punya nenek moyang, punya perjanjian dengan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Makanya bangsa Israel itu sampai hari ini sulit dikalahkan gitu ya. Walaupun mereka juga pernah mengalami kekalahan. Mereka pernah menjadi bangsa yang tercerai-berai di seluruh dunia. Tapi perjanjian Tuhan itu nggak pernah hilang. Nggak pernah batal. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Itu janji Tuhan buat Abraham dan keturunannya. Pertanyaannya, apakah saudara keturunan Abraham? Halo, saya mau tanya dulu. Menurut saudara, apakah saudara keturunan Abraham? Siapa yang bilang keturunan Abraham? Coba angkat tangan, saya mau lihat dulu. Jangan ikut-ikutan, kalau merasa ragu nggak apa-apa, nggak usah angkat tangan. Tapi kalau saudara yakin saudara adalah keturunan Abraham, angkat tangan. Bona, bukan keturunan Abraham? Oh, dia Simanjuntak, bukan Abraham dia. Erik keturunan Abraham bukan? Angkat tangannya dong, saya mau lihat tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Kenapa? Ini penting. Ya. Saya mau katakan, saudara tahu saudara adalah keturunan Abraham, maka berarti saudara berhak menerima janji Tuhan kepada Abraham. Amin. Termasuk di dalamnya kekayaan. Dari mana saya bisa jadi keturunan Abraham? Saya ini kan bukan orang Yahudi. Mungkin pertanyaan saudara gitu kan? Dan itu sering membuat orang tidak yakin dia diberkati Tuhan. Kita selalu mengatakan, oh Israel bangsa yang diberkati Tuhan. Saya mah enggak. Karena saya bukan orang Israel. Begitu ya? Makanya kita punya mental minder. Minder wardeg apa? MC kalau orang Belanda bilang. Minderwaarder kompleks. Ya. Kita banyak orang mental kita mental minder loh. Contohnya ngelihat bule aja, ih bule. Betul nggak? Ya. Ketemu orang bule, lu aja ngomong. Coba lihat. Ketemu pembicara orang asing di sini aja, paling berani minta foto. Tapi suruh ngobrol, enggak. Mental kita ini bukan mental keturunan Abraham. Kita boleh ngaku keturunan Abraham, tapi mental kita tidak seperti itu, saudara. Nah, kita harus berubah. Kalau saudara ingin mendapatkan janji Tuhan yang sudah Dia berikan kepada Abraham, termasuk di dalamnya kekayaan, saudara harus rubah mentalmu dulu. Saudara harus meyakini dulu firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji. Ya, di dalam Galatia, coba kita baca ya. Galatia pasal 3 ayat 29, coba dibuka Jess. Kita harus keluar dari mental block kita nih. Ngaku-ngakunya keturunan Israel, tapi kok mentalnya mental
inlander gitu. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Ini bukan saya ngomong, ini firman Tuhan mengatakan, kalau engkau milik Kristus, engkau adalah keturunan Abraham dan engkau berhak atas janji Tuhan yang Tuhan sudah katakan kepada Abraham. Amin. Memang kalau dibilang orang Yahudi sombong, ya begitu. Kenapa agak sombong orang Yahudi itu? Karena mereka sejak kecil sudah ditanamkan, kamu ini bangsa pilihan, kamu ini bangsa pilihan, kamu adalah pemilik janji. Itu pikiran mereka dari kecil tuh dari cekokin kayak gitu loh. Kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ngomongnya begitu. Jadi mereka merasa bahwa kami ini bangsa pilihan loh. Kami ini bangsa pilihan. Memang ada semacam kesombongan. Tetapi mental mereka membuat mereka selalu percaya bahwa Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, memberkati mereka. Nah kita di dalam Kristus. Kita gak punya darah Yahudi. Tapi ada darah Yesus di sini. Amin. Kenapa kita minum perjamuan hari ini? Kita minum darah Yesus, betul? Yesus orang Yahudi bukan? Iya, jadi saudara juga punya darah Yahudi. Karena saudara minum darah Yesus, makan tubuh Yesus, amin? Jadi gak usah ragu-ragu, yes aku pemilik janji, aku keturunan Abraham. Janji Tuhan untuk Abraham juga milik saya. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Jadi saudara juga diberkati dengan kekayaan. Tapi tadi harus diolah dan dikelola. Ya. Kalau emas hanya dibiarin di dalam bumi, ada nilainya enggak? Enggak ada. Ya begitu aja. Biarpun saudara pemilik tambang emas, tapi nggak diapa-apain itu, nggak ada gunanya. Saudara mau punya di tanah di bawah rumah saudara ada tambang minyak, tapi nggak diapa-apain, ya saudara tetap miskin. Kekayaan itu harus diolah dan dikelola saudara. Dan itu butuh hikmat dari Tuhan. Makanya saudara perlu berdoa. Terus minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat. Salah satu saya lagi doa nih, Pak John. Tuhan berikan kami hikmat. Berikan saya hikmat. Gimana mengolah tanah 2 hektar ini bisa menjadi Christian Center. Itu butuh hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Dan kalau hikmatnya sudah datang, bertindak. Semua visi-visi besar yang Tuhan berikan hanya bisa terwujud kalau kita punya hikmat. Kita punya pengetahuan. Dan dengan hikmat dan pengetahuan itu baru kita bertindak. Nah sayangnya orang hanya mintanya kekayaan. Saudara tahu, waktu Salomo diangkat menjadi raja, dia nggak minta kekayaan. Apa yang dia minta dari Tuhan? Hikmat. Tuhan berikan saya hikmat. Bagaimana saya menjadi seorang raja untuk memimpin umatmu Israel. Dia minta hikmat. Dan saudara tahu, dengan hikmat itulah kekayaan datang. Dengan hikmat itulah kekayaan datang sama dia. Raja-raja dari seluruh dunia datang ke Salomo untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan Salomo mengatakan permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan.
Jadi kalau saudara ingin mendapatkan hikmat dari Tuhan, mulailah dengan engkau hidup dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu, aku menghormatimu. Berikanlah aku hikmat-Mu Tuhan. Supaya dengan hikmat-Mu itu aku mempunyai kekayaan. Dan dengan kekayaan itu aku memuliakan Engkau. Amin. Itu jalur ceritanya, saudara. Nggak cuman ujuk-ujuk, minta kekayaan dong, minta kekayaan Tuhan. Terus Tuhan bilang, emang kalau kamu kaya kamu mau ngapain? Ya mau jalan-jalan aja. Makan di restoran tiap hari. Kolesterol, saudara. Diabetes nanti. Tapi kalau saudara sudah dimulai dengan takut akan Tuhan, saudara mulai dengan hidup mengasihi Tuhan, saudara minta hikmat, Tuhan berikan hikmat, saudara mendapatkan kekayaan. Kekayaan itu akan saudara kelola dengan baik. Tapi kalau orang tidak mulai dengan takut akan Tuhan, dapat kekayaan, kekayaan itu justru membunuh dia. Betul? Berapa banyak orang tanpa takut akan Tuhan mendapatkan kekayaan, kekayaan itu justru membunuh dia. Lanjut. Jadi kekayaan adalah berkat yang Tuhan berikan. Kejadian 24 ayat 35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Siapakah yang bicara ini? Ini adalah Eliezer. Eliezer itu adalah hamba kepercayaan daripada Abraham. Jadi suatu hari Abraham ingin menikahkan anaknya yang bernama Ishak. Lalu dia bilang sama Eliezer hambanya, aku mau kamu cari perempuan untuk anakku, tapi harus kamu cari dari kampung ibunya. Nah, ini orang Batak nih. Cari paribannya. Kira-kira gitu ya. Cari pariban. Kamu gak boleh cari perempuan dari tempat lain. Nah, ini berjodohan namanya. Saya mau tanya, perjodohan itu salah gak sih? Hah? Saudara jangan alergi dengan yang namanya perjodohan. Ya. Kalau orang tua saudara di dalam Tuhan, pasti dia berdoa. Dan mencoba menemukan jodoh yang tepat bagi anak-anaknya. Zaman Siti Nurbaya gitu ya. Saudara, banyak orang loh salah pilih jodoh, betul gak? Iya. Ya bukan berarti harus jodoh itu karena dijodohkan, tidak. Tetapi saya mau katakan begini. Ada cara Tuhan juga melalui perjodohan. Dan itu yang kita lihat bagaimana Eliezer menjadi namanya matchmaker. Ya, mak comblang. Dia diutus oleh Abraham tuannya untuk pergi ke kampung halaman istrinya Abraham. Nah, singkat cerita, ketemulah dia dengan tulangnya Ishak yang bernama orang Batak si Laban. Ya, namanya Laban. Jadi orang Batak juga kayaknya Abraham ini ya. Jadi prinsip pariban itu sudah ada di Alkitab, saudara. Nah, waktu si Eliezer ini ketemu dengan Mr. Laban ini, dia ceritakan maksud dan tujuannya. Lalu si Eliezer mengatakan gini, Tuhan itu sangat memberkati tuanku loh. Sehingga ia menjadi kaya.
Nah, saya mau menekankan di sini, kekayaan itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau saudara adalah seorang anak Tuhan, saudara bekerja dengan benar, saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara mendapatkan kekayaan, itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Jadi bukan kutuk, ya. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa kekayaan yang kita dapatkan itu adalah berkat dari Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan sangat ingin memberkati anak-anaknya dengan kekayaan. Tapi Tuhan bukan hanya memberkati anak-anaknya dengan kekayaan berupa benda-benda saja, namun juga kekayaan berupa kesehatan, termasuk juga keturunan. Saya mengatakan selalu bahwa anak itu adalah berkat dari Tuhan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena generasi ini banyak anak-anak muda atau pasangan-pasangan muda yang menikah tapi nggak mau punya anak. Kenapa? Karena bagi mereka seolah-olah punya anak itu adalah beban. Punya anak itu punya masalah. Saya harus memikirkan uang sekolahnya, saya harus memikirkan makannya, minumnya, dan sebagainya. Iblis telah berusaha merusak dan merubah pola pikir manusia zaman ini. Sehingga seolah-olah punya anak itu merupakan persoalan. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, memiliki keturunan itu adalah berkat. Amin. Jadi berkat itu jangan hanya diartikan kekayaan. Punya anak itu juga adalah berkat. Jadi bagi kalian yang akan menikah, tanya pasanganmu, kita harus punya anak loh. Dan nggak usah menunda-nunda punya anak. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak orang menikah berpikir bahwa untuk menikah satu, harus punya ini, punya ini, punya itu. Nanti bagaimana? Sekolah mahal segalanya. Saudara, segala sesuatu lakukanlah dengan percaya kepada Tuhan. Termasuk kekayaan pun Dia akan berikan kepada kita. Amin. Sehingga Dia pun akan menyediakan apa yang kita perlukan. Kalau saudara menikah, pasti Tuhan akan cukupkan kebutuhanmu dalam pernikahanmu. Dan kalau saudara punya anak, pasti Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu untuk memelihara anak-anakmu. Seperti itu cara berpikir anak-anak Tuhan. Jangan cara berpikirnya dunia. Oh, kalau mau menikah harus punya rumah dulu. Harus punya mobil dulu. Harus punya deposito dulu. Makanya orang menunda-nunda pernikahan. Sampai umur 30, 40. Sampai akhirnya teman-temannya udah pada menikah, dia udah kehabisan jodoh. Kemarin saya lihat ada video gitu kan. Satu. Ada cowok ngajakin cewek ini menikah. Ogah. Udah, akhirnya cowok ini ngajak cewek lain. Di belakangnya masih ada cowok lain. Ngajak lagi sama ini. Ayo berang, ogah. Ngajak lagi cewek yang lain. Sampai cowoknya habis, dia tinggal sendirian. Kok gak ada yang ngajak saya lagi ya? Udah gak ada. Nah, cuman ada dua sisi. Ayo cowok, ajak dong perempuannya nikah. Ya. Kalau kalian sudah bekerja, hai para pria, menikah. Coba bilang sama orang sebelahnya. Ayo menikah. Mana prianya? Hei para pria, banyak nih wanita. Kasihan ini wanita menunggu terus. Menunggu tanpa akhir. Ya, kalau sudah bekerja ayo menikah. Jangan berpikir dulu harus punya ini, punya itu. Ayo menikahlah. Biar kita buat pernikahan massal di sini, ayo.
Menikahlah dengan orang-orang di gereja. Jangan menikah di tempat dengan orang yang saudara kenal di diskotik. Kenapa? Karena kalau saudara sudah tahu dia perempuan di gereja, wanita di gereja, laki-laki di gereja, pasti dia seorang anak Tuhan. Amin. Iya. Ayo, udah lama nih kita nggak ada pesta pernikahan ini soalnya. Oke. Nanti kita berdoa lah ya untuk pasangan para jomblowan dan jomblowati nih. Tuhan segera berikan jodoh mereka masing-masing ya. Oke, yang terakhir. Jika kekayaan itu bersumber atau berasal dari Tuhan dan kekayaan adalah pemenuhan janji berkat Tuhan kepada anak-anaknya, maka Tuhan juga memberikan kepada kita anugerah untuk menikmati kekayaan. Karena untuk apa punya kekayaan tapi tidak bisa menikmati? Karena ternyata untuk menikmati kekayaan itu juga adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Ya, dalam Pengkhotbah 5 ayat 19, setiap orang yang dikaruniai Tuhan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Tuhan. Berbahagialah saudara yang punya kekayaan dan bisa menikmatinya. Karena ada orang-orang yang punya kekayaan tapi tidak bisa menikmatinya. Pengkhotbah 6 ayat 2. Lanjut. Orang yang dikaruniai Tuhan kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Tuhan untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, bayangkan saudara yang mendapatkan kekayaan, tapi orang lain yang menikmatinya. Nyesek gak itu? Ya. Contohnya apa Pak? Saudara punya kekayaan banyak, tapi kekayaan saudara habis untuk kasih ke dokter. Mohon maaf ya para dokter. Habis untuk operasi ini, operasi itu. Ya dokter sih memang pekerjaannya ya. Bukan berarti dokter itu berdoa supaya orang sakit lebih banyak ya, enggak ya. Belum lagi kalau misalnya kekayaan itu habis untuk judi. Berarti yang menikmati siapa? Bandar. Betul? Iya. Jadi mari kita bijaksana, takutlah akan Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan, maka engkau akan menikmati kekayaan yang Tuhan sediakan itu. Tuhan Yesus memberkati, biarlah dengan firman Tuhan hari ini, saudara lebih bijaksana, lebih berhikmat untuk kesimpulan. Tuhan ingin memberkati umatnya dengan kekayaan sebagai suatu janji berkat, hiduplah dengan iman dan percaya, dan lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu menyertai anak-anaknya. Selamat mengelola dan mengolah kekayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan minggu depan kita akan membahas
sesi kedua, bagaimana sikap kita terhadap kekayaan. Ini yang menjadi penting. Mari kita berdoa. Boleh WL membantu kita nyanyi satu pujian? Apa lagu tadi apa? Kita nyanyi pujian yang tadi, berkat kemurahan-Mu ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menyediakan kekayaan bagi kami. Karena berkat kekayaan adalah dari Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. ya kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, Tuhan ingatkan saya. Dia katakan, aku memberikan banyak kekayaan kepada umatku. Aku menyediakan kekayaan yang berlimpah. Saudara diberi kekuatan, kesehatan,
saudara diberi pikiran yang baik, saudara diberi talenta, bakat, minat, saudara memiliki teman-teman, itu adalah kekayaan. Termasuk mungkin saudara punya aset, entah rumah, mobil, uang. Pertanyaannya, apakah saudara olah dan kelola kekayaan itu? Sehingga kekayaan itu akan bertambah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan katakan, Tuhan kenapa aku miskin? Kenapa aku berkekurangan hari ini? Bukan Tuhan penyebab saudara berkekurangan. Bukan Tuhan yang menyebabkan saudara miskin. Tetapi engkau kurang hikmat untuk mengelola apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Bayangkan kalau saudara akan memiliki kekayaan 10 kali lipat dari apa yang saudara miliki hari ini. Pekerjaan Tuhan apa yang bisa saudara lakukan dengan kekayaan sebanyak itu? Hal-hal besar apa yang Tuhan mau kerjakan melalui saudara dengan kekayaan yang sebanyak itu? Kekayaan bukan kutuk, itu adalah berkat. Tapi saudara bukan harus hidup hanya untuk mencari kekayaan, bukan. Tuhan tidak pernah menyuruh saudara, menyuruh umatnya untuk menghabiskan waktunya untuk mencari kekayaan. Tidak. Tuhan hanya berkata, mintalah hikmat. Jika engkau kekurangan hikmat hari ini, minta hikmat dari Tuhan. Dunia ini penuh dengan kekayaan. Tahukah saudara, setiap hari ratusan triliun rupiah uang itu beredar di seluruh dunia. Ribuan triliun. Itu kekayaan. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti dan bagaimana untuk mengolah dan mengelola kekayaan yang ada ini. Mereka hanya berdiam diri saja. Bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini, lewat firman Tuhan ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita sebagai gereja, aku menyediakan kekayaan bagimu. Dan kekayaan itu adalah bukti berkat yang aku janjikan kepada Abraham. Mari masing-masing kita berdoa. Mintalah hikmat dari Tuhan. Mintalah pengertian, mintalah pengetahuan. Untuk saudara mulai melakukan sesuatu. Melalui kekayaan, Tuhan mau pakai engkau. Tuhan tidak pernah merencanakan engkau hidup dalam kekurangan, apalagi dalam kemiskinan. Engkau boleh lahir dalam keadaan miskin. Engkau boleh datang ke gereja ini dalam keadaan miskin. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau sudah mengenal Kristus, Tuhan mau mengubah hidupmu dari kekurangan dan kemiskinan menjadi berlimpah.
Karena Alkitab berkata, engkau tidak akan lagi meminta-minta roti. Keluarlah dari mental dan paradigma yang salah tentang dirimu. Keluarlah dari sikap mental yang membelenggu hidupmu selama ini. Sehingga engkau punya mental miskin. Seolah-olah Tuhan menghendaki engkau hidup dalam kemiskinan. Tidak. Iblis adalah pencuri kekayaan Tuhan. Hari ini kita mau merdeka, saudara. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Carilah kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu hari ini. Firman-Mu sudah hamba sampaikan ya Tuhan. Biarlah kebenaran ini memerdekakan mereka dari kebodohan yang membelenggu pikiran dan hidup mereka selama ini, menyebabkan mereka hidup dalam kekurangan bahkan kemiskinan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kekayaan yang berlimpah yang Kau sediakan bagi umat-Mu akan mengalir dalam hidup mereka. Berlimpah-limpah. Dengan hikmat dan pengetahuan. Kemampuan yang dari Tuhan. Segala sesuatu yang mereka sudah dapatkan hari ini, Tuhan akan lipat gandakan. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ya Tuhan. Kami mematahkan setiap kutuk dan belenggu iblis yang telah membodohi umat Tuhan selama bertahun-tahun. Yang telah membuat kami tidak pernah beranjak. Yang tidak pernah membuat kami keluar dari lingkaran kekurangan dan kemiskinan. Dalam nama Yesus Kristus, aku patahkan setiap kutuk ini dalam nama Yesus. Kutuk kekurangan, kutuk kemiskinan, aku patahkan dalam nama Yesus Kristus. Mengalirlah ya Bapa dari takhta kasih karunia-Mu. Kekayaan yang berlimpah-limpah atas setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih. Lipat gandakan ya Tuhan, lipat gandakan kekayaan itu bagi mereka. Karena kami adalah milik Kristus, kami pemilik janji Abraham. Kami terima semua janji-Mu bagi Abraham ya Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau menjadikan kami bangsa yang besar. Engkau membuat nama kami masyhur dan menjadikan kami berkat. Tuhan, begitu banyak orang di bangsa ini yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang membutuhkan berkat-berkat-Mu, keuangan, kesehatan, pendidikan. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi berkat bagi bangsa ini lewat kekayaan yang Kau berikan kepada kami. Amin. Mari katakan, mulai hari ini kami menolak kemiskinan. Kami menolak roh kekurangan. Kami menerima roh kelimpahan dari-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi jemaat kota bercahaya. Yang mengubah kota yang gelap menjadi kota terang, kota yang bercahaya. Yang mengubah masyarakat yang gelap menjadi masyarakat yang bercahaya. Itulah panggilan-Mu bagi kami ya Tuhan. Mengubah wilayah Jakarta ini. Mengubah bangsa ini. Bahkan mengubah dunia ini. Kami terima berkat-Mu, kami terima janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Tuhan, perjamuan ini membuktikan kepada kami
bahwa kami sudah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk kemiskinan, kutuk kekurangan. Melalui perjamuan ini Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa kami dan menjadikan kami sebagai milik Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Haleluya. Mari kita siapkan diri untuk perjamuan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Telah kulihat bukti kasih-Mu, di tengah-tengah umat ini. Kau menderita gantikanku. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sedang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan kepada. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah